terkait dengan penyambungan ya nanti ya. Termasuk ini pun harus di make sure lagi untuk apa namanya, membersihkan ya, dibersihkan lah ini ya. Oke. Masih berpengaruh. Baik. Oke, apa lagi ya? Ini juga nggak terlalu kepake tadi. Oke lah. Enggak tahu. Oke, baik. Nanti ini apa namanya, kita praktikum ini ya, terkait sama transmitter optik sama receiver optik itu ya. Oke, istilahnya nanti kita untuk transmitnya pakai generator atau ini ya, dari power supply 5 volt nanti gitu ya. Sini. Kemudian 5 volt dari power supply ini nanti harus dicek di apa namanya, bukan dicek sih sebetulnya, ini nanti jadi satu jaya ya, sekaligus sama-sama di sini. Oke, katanya sumbernya dari sini, generator yang digital ini ya. Kalian kalau apa namanya, megang ini nyetrum, sedang nyetrum ini ya, apa namanya, generator yang masih apa digital ini ya. Masih nyetrum juga teman-teman. Lagi ya. Sumber sinyal atau apa namanya, sumber datanya dari sini, dan itu dicabangkan outputnya, satu ke transmitter, satu lagi ke apa yang namanya oscilloscope. Tentunya untuk mengecek ya di oscilloscope ya nanti ya. Oke, dan juga nyambung ke sini untuk pengiriman ya. Oke. Kemudian apa lagi ya, transmitter, namanya transmitter optik, berarti medianya adalah kabel slot optik ya. Oke, di situ nanti di receiver ini ya. Jadi nanti dihubungkan ya, saling dihubungkan di kedua ujung ini, seperti transmitter satu di receiver. Oke, pun data dari yang diterima di receiver juga harus dicek juga di channel 2 nya ini ya, oscilloscope ya. Oke. Ini tadi masalah di lagi ya. Oke, kalau bisa di ini ya, tadi belum dihapus ya, diagram blok dari percobaan pada pekan ini itu seperti ini ya, warna hijau ya. Pulse generator atau apa namanya, musik generator itu pembatisnya ya. Kemudian kita kedua satu sistemnya satu gitu kan ya, terus kemudian di seperti tadi ya. Oke, apa lagi ya, oke.
Kalian coba ini ya. Kalau oke. Oh ya, ini oke, ini ada di oke. Pertama-tama power supply kita nyalakan di berapa volt itu? 5 ya. Oke. 5 volt ya. Silakan, gimana coba mengukur ini? Mengukur ini. Udah dia dulu. Yuk, Masih ini Pak. udah? Ya salat dulu Pak. Ya. Cek, ya. Baik, kita lanjutkan. Sudah dibuka tadi. Nah, jadi di sini kita lihat ya, ini 5 volt ya, 5 volt ya. Ini 5 volt. Kemudian nah ini kan sudah dikasih VCC ya, nyala ya. Belum dimodulasi nih, kalau dimodulasi ini saya modulasi ya. Saya kasih 10 Hz. Udah? Gede-gede nggak? Oh, gede ya. Nggak diturunkan. Udah, gede? Iya. Nah, itu gede-gede mata kita itu ternyata 5 Hz. Kelihatan, cetik gitu ya. Mana? Come on. Nah, diturunkan lagi. 2 Hz. Ya kan? Nah, gitu, tuk. Yang seperti apa? Breaking ya, breaking motor. Nah, sekarang kalau saya naikkan nih menjadi 50 Hz. 50 Hz. Nggak kelihatan ya? Nyala aja ya? Ya. Aja. Terus kalau saya naikkan lagi berapa? Nah, udah. Sekarang ini kita coba bersihkan. Ya. Mana alkoholnya? Sama tisunya mana? Terus itunya mana? Kapan baca ada? Nah, ini kok sini dibuka? Diminum ya? Sebenarnya nggak usah banyak-banyak lah, ini juga di kita ini. Tapi yang penting di bawah. Jadi yang pertama, saudara lihat ya, ini kita bersihkan. Ini itu lampu. Kemudian kita ambil tisu ya. Ini cahaya tidak kena listrik langsung ya. Ya. Nah. Kemudian ini namanya optiknya. Nah, ini juga sama. Optiknya kita ini dulu. Dibasahin ini, kemudian dikeringkan ya, sama seperti tadi, baru kita hubungkan. Yuk, pegang. Ada cahaya.
Jangan ke mata langsung ya, jangan teman-teman kamu ini. Nah, ini juga sama, kita coba bersihkan. Kemudian mana yang harus dibersihkan lagi? Yang dibersihkan lagi adalah ini, apa namanya? Sambungannya. Nih, sambungan ini sisi-sisinya ini ada debunya juga. Nih. Nah, ini bersihkan. Nah, udah dibersihkan. Nah, ini memang standar prosedur begitu. Nah, ya. Oke. Nah, nanti kita buat sambungan. Ini udah bagus ya. Nah, sekarang kita kasih VCC. Nah, ini VCC nya kita paralel ya, ambil dari pemancar. Paralel. Kalau teori, kalau di praktek hukum yang profesionalnya, di sini punya VCC lagi sendiri, karena VCC sendiri gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa kan, digabung saja hitam dengan hitam. Jadi warna hitam ini mencerminkan ground ya, warna merah ini mencerminkan positif ya. Oke. Kemudian kita sambungkan ini ya. Oke. Saya sambung. Nah, ini ada apa? Ada sumber datanya. Ini saya buat T ya. Ini konektor nih. Oh, masuk kok nggak bawa perangkatnya ke bahaya teh. Sini dong. Kasih lagi nih ya, sudah kamu di bawah sini mana? Makanya saya bilang siapin dari awal, jadi kan inget-inget teh. Ayo cari cepetan. Saya baru nanti sama enggak. Kayak gitu kan. Nah, ini adalah si konektor nih. Kemudian, nah ini yang keluar dari sini adalah TPL. Oke, nanti keluar dari sini adalah TPL. Oke, masuk ke oscilloscope. Nah, ini fiber optiknya. Nanti ini di kalau misalnya nanti sambung begini kira-kira 1, 2, 3, sama ya. Ini sambungan pertama, sambungan kedua, dan seterusnya. Intinya begitu. Nah, sekarang saya direct ya. Oke. Nah, sekarang tinggal lihat ini hasilnya. Keluar ya. Coba saya naikkan menjadi 80 Hz. Keluar kan? Keluar kan? Keluar ya. Oke. Jadi kalau saya naikkan lagi, misalnya menjadi 8 kilo. Nah, enggak? Perubahan kan? Measure, mana measure? Ini ya, measure ya? Ini ya, measure ya? Nah, dan kebaca nggak itunya? Salah satu berapa hertz? 8 kilo, ya, benar nggak? Kelihatannya? Ya. Saya naikkan, misalnya menjadi 9 kilo.
Kelihatan nggak? Ada perubahan? Ada. Sekarang saya naikkan jadi 12 kilo. Ada perubahan? Ada. Nah, begitu. Jadi ini ada yang terjadi propagasi ya, sebenarnya yang kemarin kita diskusikan di teori itu ya. Jadi ada pantulan apa? Sempurna. Gimana sih? Pemantulan sempurna. Bisa terjadi. Kalau nggak ada pemantulan sempurna, nggak bisa. Nah, itu teorinya memang dari pemantulan sempurna. Nah, makanya waktu di SMA sudah nggak ngerti-ngerti ya, saya juga nggak ngerti-ngerti tuh. Tapi paham itu karena gurunya ngerti. Oh, iya, dikasih tahu. Ternyata gurunya sendiri waktu kita belajar fisika juga nggak ngerti. Ya, jadi saya merenung terus coba. Oh, ini maksudnya. Ya, jadi ada dua bidang yang. Nah, ini kan saya gambarkan satu garis. Kalau di kemarin digambarkan kan berapa lapisan ya. Beda bahan ada kiasnya ya. Oke, nah sekarang udah ngerti. Ini Anda mulai coba dulu, silahkan dicoba sambil diamati ya. Silakan yang ini B berapa? B1 ya? B11 atau B1A, B1B misalnya gitu. Iya. Jadi separuhnya kerja di sini, separuhnya lihat dulu. Ke temennya, ya dibantuin. Nanti udah itu change over, biar supaya megang ini apa? Alatnya udah paham ya. Oke, satu lihat ini ya. Nah. Oke, sekarang silakan ke sini. Konektor. Diamati ya pola ini setupnya juga bantu ya. Setup pengguna gambar. Nah, Anda panjangnya itu cuma 10 meter. Nah, disambung menjadi 20 meter, disambung lagi 30 meter. Ya. Disambung lagi sampai 40 meter. Teorinya semakin panjang, bagaimana? Bagaimana? Jadi kalau sudah megang center gitu ya, meradu. Semakin melemah ya. Ini gambarnya gini. Ini fungsi apa? PO gaya. Paham ya? Ya. Nah, kemudian sudah kasih gaya sini. Terus, nah, kan melemah ini. Ya. Nah, berapa daya ini? Nah, kalau melemah ini apa pengaruhnya? Kemudian saudara kasih data di sini, mulai dari data yang cuma 20 mana? Jangan 500 kilo ya. Mulai misalnya dari 1 kilo, 2 kilo, misalnya ini langsung aja 10, 20, 30 misalnya. Nah, apa ini di pemancarnya Anda buat symmetrical. Symmetrical itu adalah 50% mark, ini mark namanya. Ini 50% space. Ini mark space namanya, mark space. Nah, istilahnya gitu, mark space. Jadi kalau yang simetrik ini nggak ada masalah. Tapi kalau bentuknya seperti begini, saya begini. Nah, ini akan masalah ini. Nah, ini misalnya 80, ini 20. Udah beda. Ya. Anda balik lagi, Anda ubah begini. Ini nyala sebentar, padam 80%. Ini padam sebentar, nyala 80%. Nah, ini beda ini. Kalau ini kan sama. Nah, ini kan disebutnya clock ya, masih ingat nggak? Ya. Nah, ini clock. Jadi simetris itu. Tapi kalau data bisa berubah-ubah seperti ini sekarang. Sekarang Anda coba lakukan sementara percobaan 50% dulu. Anda ubah. Nah, ini lihat nih. Saya ubah ya, 12 kilo menjadi misalnya nih 50 kilo. Apa yang terjadi? Nah, bisa baca nggak? Waduh, masih bisa ya? Masih bisa. Nah, tapi ini lihat ini. Ini terjadi apa? Ripple ini. Lihat. Nah, ini kan bergeser nih. Tuh. Bergeser. Berapa mikron ini? Bisa dicek. Terus saya naikkan jadi berapa? 60 kilo. Cek.
Oh, mulai rusak tuh. Nah, mulai rusak tuh. Nah, cari sendiri. Gimana? Bisa ngerti kan? Atau bingung? Pasti bingung. Kalau bingung ya berarti ngerti. Ya, coba kamu naikkan. Berapa Pak? Nah, 70. Kilo. Nah, tambah rusak kan? Iya. Jadi ini kalau saya ginikan. Nah, come on. Nah, tuh lihat. Gak kelihatan kan sepertinya seperti kotak biasa. Begitu kita scope lagi ya, time. Nah, nah dia itu. Ya enggak, tambah gak ngerti itu. Ini kan harusnya dia 1, malah dia 0. Gitu. Error kan? Ya. Sekarang kalau dimasukkan masukkan 10 kilo. Nah, mulai ya, set ya. 10 kilo. Nah, bagus kan? Iya. Tuh 10 kilo, ini bagus. Nah, kalau saya langsung tembak tadi berapa? 70 70 ya, 70 kilo. Nah, lihat. Nah, mulai kan rusak kan? Iya. Silakan saudara coba. Nanti setelah ini dicoba, responnya nggak bagus, itu di berapa frekuensinya? Kebetulan saya tembak 70 ya. Mulai rusaknya itu kapan? Nah, begini cara ngeceknya. Nah, berarti sini. Nah, Anda turunkan pelan-pelan. Nah, ini turunkan pelan-pelan. Ada respon. Tes. Masih bagus nggak? Masih jelek. Nah, turunkan lagi. Salah. Nah, sini. Nah, turunkan ke 50 ya. Responnya udah meningkat. Nah, Anda perhatikan, lihat ini frekuensinya ternyata, nah ini ternyata, tuh, lihat frekuensinya ternyata masih sama ya, 60 ya, 59,9 ya, 60. Terus kalau saudara turunkan lagi, masih punya respon yang bagus. Sekali cepat ini set. Nah, ini sudah lumayan ini. Sudah lumayan bagus ini, cuma kita lihat. Nah, ini. Nah, ini masih ada tuh. Jadi saudara jangan gambar ideal gitu ya, jangan gambar ideal. Kalau gambar ideal ya kotak aja. Jadi kalau nyatanya dia mempunyai, nah itu lihat tuh, nah kelihatan kan? Sudah ya jelas. Oke, coba silakan saudara praktekkan, nanti ditambahkan. Oke. Ya, silakan monggo. Duduk, cari duduk, kursi. Kang, ayo Kang, kursi. Nah, siapa yang mau? Itu tuh kursinya. di sini. Sambil dilihat, dicatat ya. Ini responnya tolong lihat ya. Sinyal PX-nya kan selalu. Pengen video ininya. Ini yang dikasih 5 tegangan 5 volt. Masuk ke CC ground. Yang ground masuk ke ground. Ini namanya optical transmitter. Nih, optical transmitter, ini groundnya ke sini. CC ke sini. Ya. Ininya 60 ohm ya. Ya, ini 60. Nah, terus ini tuh masuknya sana ya? Ini yang ground itu Nah, ke ground masuk ke optical optical receiver yang groundnya. ground. Yang VCC-nya masuk ke VCC optical receiver. Ininya 56K. Yang sebelah sana ini 60 ohm. Terus ini data
data mau pakai ini, pakai apa tadi sih? Pakai konektor. Dua masuk ke ini. Oh, mark space dulu, mark lah. Satu lagi masuk ke channel 1. Berarti mark space oke. Terus yang ini Yang ini masuk ke channel 2. Lain aja ya. Iya, Ya. kalau yang transmitter harus masuk ke ini dulu. Ya, dibagi 2. Ada yang masuk ke sini sama masuk ke channel 1. Nah terus frekuensinya diubah-ubah. Gitu. Frekuensinya diubah-ubah di sini. Di function generator. Ini di konektor yang agak ini ya, tenaganya di sini. Cobain sambungin konektor kabel optik. Gini berarti ya. Nah gitu. Cabut Yang ini gini gitu. Sama. Kalau nggak sama berarti kebalik. Kembali. Bisa nggak? Bisa nggak? Coba. Santai. Emang yang Kok susah? Ya. Nyebutnya. Oh. Udah itu berarti udah nyambung. Oke, kalau kebalik pastinya mesti nggak bisa. Udah. Semua nyambung ini. Kebalik di situ ada ini. Iya ada. Ada pola. Ada polanya. Nah, kalau kebalik kan harusnya kan cetek gitu ya. Kalau nggak tepat atau nggak pas, kita pasti sama aja ya, sama ya. Oke ya udah, berarti aman ya. Aman. Jangan saja paling yang beberapa yang itu ya agak susah gitu ya. Nah, gitu. Gitu. Bisa aja. Oke, pokoknya nyambung lah ya. Nah, ada cetak gitu. Ya sebelum praktikum dibersihin dulu Ya, sama pakai kabelnya ya. cotton bud Bisa ketarik. di lampu sini. Terus pakai cotton bud lampunya terus pakai tisu dikeringin. Nah terus si kabel optik ini ujungnya ujungnya ini tuh Dari sininya bisa tadi tuh. Apa dari konektor? dari sananya. Dari tenaga banget. Nah ini dibersihin juga. Kayaknya masukinnya Ini mah dibersihin. Terus konektor juga Memang ini kan karena konektor juga nyoba-nyoba ya. dibersihin. enggak. Apa dibersihin.